Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara sekalian, terlebih bagi saudara kami yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Ibadah kita pada hari ini adalah ibadah minggu pertama setelah Epifanias dengan tema diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah hari ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita masuk ke dalam hadirat Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3. Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu itu menguasai hati kami agar kami semakin teguh
sehingga hidup dan perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak ternoda oleh kecemaran dunia ini, agar kami bersama-sama dengan orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 295 ayat 1 dan 2. Dan punya suara yang besar, akan ku gubah nada indah dan ku menyanyi bergemar, memuji kasih Allahku yang firman Tuhan sebagai epistel pada minggu pertama setelah Epifanias yang tertulis di dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Marilah kita membacanya secara responsoria. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Menantikan Tuhan, mendengar aku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Kita baca bersama-sama. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 46 ayat 1 dan 2. Dari kungku
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan segala kerendahan hati. Marilah kita mengaku dan menyesali dosa-dosa kita kepada Allah Bapa, serta memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2. Diberi belas kasihan, walau tak layak
mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 436 ayat 1 dan 2. Bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan 2. Allah
telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itu yang senantiasa menguasai hati, jiwa, dan pikiran kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Tema minggu kita diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Minggu Epifanias pertama, yaitu minggu penyataan kasih Allah dalam karya Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia, yaitu pemberitaan Injil di Samaria oleh Filipus, dan selanjutnya pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang percaya di Samaria oleh Petrus dan Yohanes. Nas kita diambil dari Kisah 8 ayat 14 sampai 25. Saya mengundang kita membaca teks ini bergantian, laki-laki dan perempuan. Kita mulai semua laki-laki, disusul perempuan, begitu selanjutnya. Mari kita mulai dari laki-laki ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan,
supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kita semua tahu bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dan berulang-ulang menampakkan dirinya kepada para rasul dan orang percaya pada zaman itu, menjelang kenaikannya ke sorga, dia berpesan dalam Kisah 1 ayat 8, dikatakannya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini Tuhan Yesus sebutkan Samaria sebagai pintu gerbang pemberitaan Injil ke ujung bumi. Dalam Kisah 8, teks khotbah kita ini, amanah Yesus ini dilaksanakan oleh Filipus. Perlu kita tahu ada 3 Filipus dalam perjanjian baru. Pertama adalah rasul, kemudian satu lagi adalah raja di wilayah Iturea, dan satu lagi adalah diaken atau disebut juga sebagai pemberita Injil. Dan yang memberitakan Injil di Samaria ini adalah si diaken. Dalam Kisah 8 ayat 4 sampai 13, sebelum teks khotbah kita ini, di situ diperlihatkan bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja di Samaria. Pada ayat 6, ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, maka mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang dikatakan oleh Filipus. Lalu kemudian disebutkan pada ayat 12b, mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian disusul teks khotbah kita ayat 14 ini. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, maka mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kedua rasul itu berdoa di sana, supaya orang-orang Samaria juga beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara orang-orang Samaria. Ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi kita. Mengapa Roh Kudus harus turun atas mereka? Apa maksudnya supaya mereka menerima Roh Kudus? Jawabnya adalah Kisah 1 ayat 8 yang tadi, yang Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi penekanannya di sini adalah supaya mereka juga menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu bukan dipilih dan dilantik oleh manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberi kuasa atas seseorang supaya dia menjadi saksi Kristus. Maka untuk itu Petrus dan Yohanes pergi ke Samaria untuk berdoa
supaya Roh Kudus juga memberi kuasa kepada orang-orang Samaria menjadi saksi Kristus, agar hidup mereka bisa menjadi saksi Kristus, sehingga dengan demikian mereka bisa memuliakan nama Tuhan, mereka juga bisa mengabarkan Injil, pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi Roh Kudus memberikan kuasa atau mengutus mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, dalam Kisah 1 ayat 8, di situ digunakan kata menjadi saksi Kristus. Saksi maksudnya adalah mereka harus pergi untuk memberitakan. Kristus itu dalam Yohanes 1 ayat 1 disebut adalah firman yang hidup, yang menjadi daging. Jadi kalau disebutkan menjadi saksi Kristus, itu identik artinya dengan memberitakan firman Tuhan. Jadi yang pertama, poin pertama yang kita lihat di sini sesuai dengan tema kita adalah Roh Kudus memberikan kuasa kepada orang yang percaya, supaya orang percaya itu juga bisa memberitakan firman Tuhan. Jadi ketika Injil disampaikan kepada orang Samaria, mereka percaya, tidak cukup hanya di situ saja. Selanjutnya adalah orang percaya itu diberi amanah. Amanah untuk memberitakan firman Tuhan. Kemudian Kristus menjanjikan kuasa untuk memberitakan firman Tuhan itu diberikan oleh Roh Kudus. Itulah tujuan Petrus dan Yohanes, supaya orang Samaria tidak cukup hanya percaya saja, tapi juga mereka yang percaya itu harus juga pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, selanjutnya apa yang boleh kita petik dari khotbah ini? Sesuai dengan tema kita, diutus untuk memberitakan firman Tuhan, maka ada dua hal yang kita pelajari di sini tentang apa tujuan dari pemberitaan firman Tuhan. Kita diutus memberitakan firman Tuhan, tujuannya apa? Tujuan yang pertama kita ambil dari konteks Samaria. Dalam Yohanes 4 ayat 9, pada waktu percakapan antara perempuan Samaria dengan Yesus, di situ perempuan Samaria mengatakan kepada Yesus bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Mengapa tidak terjadi pergaulan itu? Masalahnya adalah karena banyak faktor. Tetapi dari semua faktor, yang paling mendasar adalah karena perpecahan Israel dan Yehuda. Samaria adalah sebutan untuk Israel Utara, dan Yahudi adalah sebutan untuk Yehuda. Perpecahan ini terjadi adalah setelah zaman kerajaan Salomo. Akibat perpecahan itu maka terjadilah keterpurukan spiritual dan agama. Samaria akhirnya beribadah di kuil-kuil berhala, menganut agama politeis. Mereka beribadah di kuil, di gunung Gerizim. Sedangkan Yahudi kemudian bertingkah di hadapan Tuhan. Allah marah kepada mereka, kedua bangsa ini, lalu menyerahkan mereka kepada bangsa lain. Asyur menghancurkan Israel, dan sisa-sisanya, sisa-sisa penduduknya diserakkan ke berbagai bangsa-bangsa lain, sehingga mereka
hidup berbaur, tinggal di tengah-tengah bangsa lain dengan tujuan supaya identitas mereka hilang. Sedangkan Yehuda oleh Babel dihancurkan dan sisa-sisa penduduknya ditawan ke Babel 70 tahun. Ketika orang Yehuda kembali mendirikan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu orang Samaria datang dengan kemarahan dan kekerasan menghambat pembangunan bait suci itu. Itulah alasan-alasan mengapa Yahudi membenci atau tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi Allah selalu ingat dengan janjinya bahwa Tuhan akan mengumpulkan mereka semuanya ke dalam bait-Nya, bait-Nya yang hidup, yaitu tubuh Kristus. Khotbah kita minggu lalu dalam Yeremia 31 ayat 10, Tuhan yang akan mengumpulkan mereka semua dan menggembalakan mereka menjadi satu kawanan dombanya, agar mereka semua bersorak-sorak di atas Bukit Sion. Di sini Bukit Sion memiliki arti yang rohani. Bukit Sion adalah tempat di mana bait Allah berdiri. Dan bait Allah itu, dan dari bait Allah itu keluar pengajaran firman Allah yang hidup. Jadi Bukit Sion di sini adalah maksudnya pengajaran firman Kristus. Inilah nubuatan bahwa mereka akan dihimpun atau dipersatukannya kembali menjadi kawanan dombanya, dan Yesus Kristus akan menggembalakan mereka. Janji inilah yang digenapi Tuhan melalui pelayanan Filipus, Petrus, dan Yohanes. Orang-orang Yehuda atau orang-orang Yahudi ini pergi ke Samaria untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lalu apa pesan dari konteks persatuan antara Samaria dengan Yahudi dalam konteks penginjilan Samaria ini? Karena latar belakang kepentingan politik, para raja dan penguasa zaman dahulu, mereka ini menjadi terpisah wilayahnya, negaranya, ibadahnya, agamanya, dan budayanya. Tapi kemudian mereka dipersatukan kembali ke dalam satu kawanan domba, gembalaan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, banyak faktor yang bisa membuat kita berpisah atau membuat kita berbeda. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bisa membuat kita bersatu. Jadi tujuan pemberitaan firman Tuhan ke daerah Samaria adalah supaya mereka dipersatukan kembali. Tujuan inilah yang kemudian kita ambil dalam konteks kehidupan kita, bahwa tujuan firman Tuhan itu adalah supaya kita memiliki, supaya kita menggenapi janji Tuhan yang dikatakan dalam perjanjian lama tadi, bahwa
Dia yang akan menghimpunkan atau mempersatukan kita semua di dalam Tuhan. Itulah tujuan firman Tuhan, yaitu untuk mempersatukan kita di dalam Tuhan. Rasul Petrus pernah katakan begini dalam 1 Petrus 2 ayat 10, bahwa kamu yang dahulu bukan umat, sekarang menjadi umatnya. Kamu yang dahulu bukan dikasihani, tapi sekarang telah menerima belas kasih Tuhan. Apa yang membuat itu semuanya? Disinilah disampaikan bahwa firman Tuhan itu adalah pintu gerbang persatuan kita di dalam Tuhan. Jadi dari konteks perpecahan antara Yahudi dan Samaria ini, kemudian mereka bisa dipersatukan oleh firman Tuhan, menjadi pesan yang berharga bagi kita semua. Ingat bahwa di dalam Tuhan kita yang berbeda-beda latar belakang, bisa dipersatukannya kembali. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah supaya kita memiliki kekuatan yang sejati. Semua orang mengimpikan menjadi orang hebat, orang kuat, orang berkuasa dan dihormati. Dan banyak sekali cara-cara orang untuk mencapai itu. Ada dengan menimbun harta kekayaan, ada dengan mengejar jabatan dan pangkat, ada dengan mencari popularitas, ada dengan jalur kekerasan dengan pedang dan otot, dan ada juga dengan kekuatan supranatural, sihir dan ilmu hitam. Dan biasanya setiap orang yang berhasil mencapai jalur kekuatan ini, maka rata-rata bawaannya adalah membanggakan diri, merasa dirinya lebih dari orang lain. Ada yang menjadi sombong, bahkan banyak yang mudah sekali tergoda untuk menunjukkan kehebatan atau kekuatannya kepada orang lain. Nah, begitulah pula karakter yang ditunjukkan Simon si penyihir di dalam nas ini. Sebelum Filipus datang, Simon si penyihir sudah menunjukkan dirinya sebagai seorang yang memiliki kuasa besar dalam dirinya. Dengan kekuatan sihirnya, banyak orang yang mengikutinya. Tapi ketika Filipus datang dan orang banyak itu mulai berangsur-angsur beralih mengikuti Filipus, karena orang banyak ini melihat kekuatan Filipus itu lebih bermanfaat, lebih berguna bagi mereka, Simon pun segera turut menjadi pengikut Filipus. Tujuannya adalah belajar meningkatkan kekuatannya. Apakah niatnya tulus? Akhirnya semuanya terbongkar. Uang mengungkapkan motivasinya. Puncaknya ketika kedua
rasul, yaitu Petrus dan Yohanes, berdoa dan menumpangkan tangannya untuk orang Samaria, mereka menerima Roh Kudus, tapi Simon tidak. Padahal dia sudah dibaptis oleh Filipus. Dan pada ayat 13b dikatakan bahwa ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Tapi kok dia tidak mendapatkan Roh Kudus? Kenapa? Jawabnya terungkap ketika dia menawarkan uang kepada kedua rasul dengan berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah." Nah, itulah alasan yang pertama. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Itulah alasan pertama mengapa dia tidak mendapatkan Roh Kudus. Alasan yang kedua dituliskan pada ayat 22 sampai 23. "Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu." Niatnya. "Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jadi niatnya jahat karena dia ingin memperjualbelikan kuasa Roh Kudus atau memperjualbelikan kasih karunia Allah. Nah, disinilah terbongkar watak Simon penyihir. Ternyata dia menggunakan segala cara, segala taktik, cara-cara pendekatan dan uang. Tujuannya sebetulnya bukan tulus, tapi sebetulnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan supranaturalnya, agar dengan kekuatan itu dia bisa mendapatkan kekuasaan dan mendapat pengaruh yang kuat di tengah-tengah masyarakat, supaya masyarakat kembali menjadi pengikut-pengikutnya. Dan dalam hal ini kita lihat dia betul-betul gagal memahami tentang kekuatan yang sejati. Dia juga gagal memahami kekuatan yang dimiliki oleh Filipus dan kedua rasul. Dia pikir bahwa kekuatan Roh Kudus itu sama seperti sihir, yaitu teknik-teknik dan kiat-kiat yang bisa dipelajari, atau teknik-teknik permainan yang bisa dilatih dan dipelajari. Nah, dari peristiwa ini kita diajar oleh Petrus dan Yohanes tentang apa kekuatan yang sejati. Kekuatan yang sejati itu adalah Roh Kudus, atau kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepada orang yang lurus hatinya dan tulus niatnya mengikuti dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini kita diingatkan soal niat, soal motivasi, soal hati dan pikiran yang lurus kepada Tuhan. Kalau kita tidak memiliki
Petrus dan Yohanes katakan kepada Simon, tidak ada bagianmu atau tidak ada hakmu dalam perkara ini. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Ada 3 yang bisa kita pelajari dari peristiwa Petrus dan Yohanes yang melakukan ketegasan kepada Simon. Yang pertama adalah tidak ada kekuatan atau kuasa apapun di dunia ini yang bisa memberi kita hati yang damai. Hanya satu kekuatan yang bisa memberikan kedamaian dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 26 dan 27, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dan selanjutnya, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi tidak ada kekuatan atau kuasa apapun di dunia ini yang bisa benar-benar memberikan kedamaian. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan itu kepada kita. Yang kedua, meskipun betul kekuatan yang berasal dari dunia ini bisa memberikan kebanggaan dan kepuasan diri, tetapi itu hanya sebentar saja, hanya sekejap saja. Tidak ada yang sejati, hanya satu kekuatan yang sejati, yaitu Roh Kudus. Nah, yang ketiga, sesuai dengan tema kita, diutus memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus menginsafkan kita kepada firman Tuhan. Menginsafkan artinya ada 3. Sadar, mengerti, dan percaya kepada firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya firman Tuhan itulah kekuatan yang sejati. Jadi Roh Kudus mendorong kita semua untuk mendasarkan kekuatan hidup kita kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan yang sejati. Jadi firman ini menegaskan kepada kita semuanya bahwa kekuatan yang sejati dan yang memberikan kedamaian dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Kami bisa mendengarkan sedikit perkataan-perkataan-Mu yang kami gali dari kitab suci-Mu. Sedikit perkataan-Mu ini yang boleh kami percakapkan, Bapa, kiranya yang memberkatinya, supaya firman-Mu ini benar-benar menjadi kekuatan yang mendorong hidup kami senantiasa, supaya kami bisa tetap berjalan dan hidup di dalam firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa di sorga, karena Tuhan berkenan memberikan firman-Mu, mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami bisa mengimani firman-Mu
Dan Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kami supaya firman Tuhan itu tidak hanya diam di dalam kami, tapi kami juga bisa mempersaksikannya, mewartakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami senantiasa menyerahkan hidup kami kepadamu. Tuhan kiranya yang menuntun, menggembalakan kami dalam perjalanan hidup kami. Ada banyak cita-cita, banyak juga tantangan, banyak pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami tetap masih berjalan ke depan, menuju, mencapai, dan mengharapkan kami memperoleh di depan untuk masa depan kami. Semuanya itu ya Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami kepadamu, supaya Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan, memimpin perjalanan hidup kami. Berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya hati kami teguh dan benar-benar yakin bahwa firman Tuhan menjadi senjata dan kekuatan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak menyandarkan hidup kami kepada kekuatan-kekuatan duniawi ini, apalagi kepada kekuatan sihir, ilmu gaib, dan ilmu yang tidak berkenan kepadamu, ilmu-ilmu hitam dan lain sebagainya. Ajarkan kami ya Bapa di sorga, supaya kami senantiasa menyandarkan hidup kami hanya kepada firman-Mu, sebab firman-Mu adalah senjata dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari mata acara yang ke-13, Kidung Jemaat 426. Membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi terang, Firman Tuhan yang menghantar dan mendorong kita untuk mengumpulkan persembahan kita, Mazmur 96 ayat 7 dan ayat 8, demikian firman-Nya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya.
bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Mari kita persiapkan dan kumpulkan persembahan kita. bangkit berdiri. Kita mendoakan persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah gemuk. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya.